Hai guys, selamat datang di channel ini. Nah, jadi di video yang sekarang ini saya akan menjelaskan tentang loop di MATLAB 2009. Nah, sebelumnya apa sih loop itu? Loop merupakan kode pemrograman yang berulang-ulang. Loop itu berguna saat kita ingin melakukan sebuah perintah yang perlu dijalankan berulang-ulang, seperti melakukan perhitungan maupun melakukan visualisasi terhadap banyak variabel secara serentak. Hal ini tentu saja membantu kita karena dengan menggunakan loop kita tidak perlu menulis jumlah sintaks yang berulang-ulang. Jadi kita hanya perlu mengatur sebuah statement berdasarkan hasil yang kita harapkan. Nah, jadi nggak usah berlama-lama lagi. Pertama, saya akan menyimpan dulu. Kita akan nge-run programnya dan kita simpan dengan nama loop 1. Nah, sebelum kita membuat programan, seperti biasa kita menggunakan clear and clc. Nah, step pertama yang harus kita perlu pelajari dalam pembuatan loop adalah dengan array increment. Array dengan increment. Nah, apa sih array dengan increment? Itu kita membuat suatu data. Misalnya A sama dengan 4 sampai dengan 8. Jadi kita menggunakan titik 2. Nah, saat di run seperti ini. Jadi susunan datanya A sama dengan 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama seperti vektor gitu. Tapi kita bisa menentukan awal dan akhirnya. Nah, selanjutnya misalnya kita akan membuatnya dengan perubahan di setiap jaraknya atau di setiap stepnya gitu. Nah, tadi kan jaraknya dari 4 ke 5, 5 ke 6 tuh masing-masing 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nah, misalnya kita mau itu jaraknya 4 ke 8 itu jaraknya 0,2 atau maksudnya jaraknya itu masing-masing 0,2. Nah, kita bisa meletakkan di tengahnya seperti ini. Nah, saat di run, dia akan menunjukkan seperti ini. Jadi, untuk mencapai dari 4 sampai 8 itu dengan jarak 4,2 terus ditambah 0,2 lagi, ditambah 0,2 lagi sampai mencapai target yaitu 8 gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang for loop gitu kan. Nah, apa sih for loop itu? Jadi, for loop ini itu sebuah program dengan mengulangi sebuah statement atau sekelompok statement sebanyak nilai yang ditentukan di awal. Jadi, ketika kita melakukan sebuah operasi itu akan terus dilakukan sampai dengan jumlah yang ditetapkan di awal atau dengan kata lain tes kondisi. Jika jumlah pengulangannya telah cukup, hanya akan dilakukan di akhir. Secara sederhana, bentuk dari for loop itu dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi pertama kita tulis dulu for i. Misalnya kita punya sebuah data itu kita mau dia mengulang datanya atau mengulangi sebuah statementnya sebanyak nilai yang kita tentukan, yaitu dari 3 sampai 12 gitu kan. Nah, misalnya ini data kita. Terus kita akhiri dengan n. Jadi kalau membuat for loop itu dia perlu for awal sebagai awal dan n sebagai akhir. Nah, misalnya datanya i dengan display yang kita mau dia berbentuk satuan loop gitu. Nah, coba kita run dulu. Nah, jadi ya seperti ini, dia tuh akan mengulangi banyak data sesuai yang kita mau. Jadi kita nggak perlu tulis satu-satu lagi gitu, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Jadi kita tinggal menggunakan sintaks ini, maka dia akan mengikuti sesuai dengan perintah yang kita jalankan. Itu. Nih. Jadi ini mulai dari 3, 4, 5 sampai data yang kita perintahkan yaitu sampai 12. Nah, selanjutnya kita misalkan
penggunaan for loop ini di sebuah kasus gitu. Misalnya ada sebuah kasus di mana Y sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan X. Nah, dan kita misalkan X-nya, maksud saya X-nya itu nilainya dari 3 sampai 3. Nah, for loop untuk studi kasus di atas, kita akan menggunakan pertama datanya kita tulis dulu, X sama dengan dari min 3 sampai 3, kemudian nilai dari Y-nya adalah matriks kosong gitu. Nah, langsung saja kita masukkan sintaks untuk for loop-nya, for i. Nah, misalnya for i kita dari 1 sampai sepanjang nilai X itu. Nah, jadi kenapa pakai leng X? Karena kita akan membuat sebuah data itu, sebuah Y itu di sepanjang nilai X ini. Jadi kita misalnya di sini kita punya panjang X-nya kita ini, kita bisa cek di sini panjang nilai dari nilai X-nya ini adalah 7 kan. Jadi di sepanjang masing-masing data itu dia akan membuat program nilai Y tersebut. Nah, seperti ini. Kita akan membuat sebagai contoh awal misalnya YI sama dengan XI. Nah, jadi dia akan membuat nilai Y itu sesuai dengan yang kita minta di sepanjang nilai X itu. Jadi dia akan mengulang data sesuai yang kita minta, yaitu leng X nih. Nah, jadi seperti ini, nilai Y dan nilai X-nya akan sama di sepanjang nilai data dari si X. Nah, sekarang kita masukkan kasus kita tadi. Misalnya kita membuat XI-nya itu pangkat 3 ditambah dengan si nilai XI-nya itu kita bisa membuatnya dengan cara seperti ini, lalu kita run. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini gitu. Nah, jadi kita bisa lihat dia akan memasukkan nilai itu ke dalam sintaks yang kita minta. Jadi min 3 dipangkatkan 3 ditambah dengan min 3, maka hasilnya jadi min 30. Begitu seterusnya sampai data terakhir. Jadi masing-masing data dari si X itu akan dipangkatkan 3 terus ditambah sama nilai X-nya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita melakukan sebuah statement sebanyak nilai yang sudah kita tentukan di awal dengan for loop yang di atas tadi, kita juga bisa melihat grafik atau plot dari data yang kita sudah buat tadi. Nah, kita buat plot X, Y, dan dia akan memunculkan seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat dia dimulai dari nilai X-nya di bawah ini yang di bawah namanya X-nya min 3. Nah,
Kemudian diakhiri dengan 3. Nah, sama ya sesuai data yang kita masukkan tadi. Begitu juga dengan Y-nya, dimulai dari min 30 sampai 30 gitu. Bitches love to stare, touching her derriere. Bitch, you want this hair? My bitch is bad, make all you hoes look sad. Her ass is fat, my ass is flat. Nah, jadi sekian pembahasan kita untuk materi pertama ini, yaitu for loop. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang while loop. Nah, kurang lebih dalam penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kira materi ini dapat berguna untuk kita semua, dan terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi, bye-bye.